Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aula Auliatul, NIM 1810511040. Di sini saya kelompok Pilpres akan mempresentasikan yang berjudul menggagas pemilihan presiden yang demokratis dan aspiratif. Di sini ini latar belakangnya itu salah satu hasil amandemen UUD NRI 1945, yaitu pergeseran model pengisian jabatan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat atau Pilpres. Sebagaimana diatur dalam pasal 6A ayat 1, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Terus yang kedua, mengemukakan sejumlah alasan diselenggarakannya Pilpres secara langsung, yaitu presiden terpilih akan memiliki pendapat dan legitimasi sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung. Yang kedua, presiden terpilih tidak terkait pada konsensi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah memilihnya. Artinya, presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Terus yang ketiga, sistem ini menjadi lebih accountable dibandingkan dengan sistem yang sekarang digunakan pada masa Orde Baru, karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR yang para anggotanya tidak seluruhnya terpilih melalui pemilihan umum. Terus yang keempat, kriteria calon presiden juga dapat dinilai secara langsung oleh rakyat akan memberikan suaranya. Yang konseptualisasinya di sini selanjutnya dalam pasal 6A ayat 5 UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau UU Pilpres yang menjadi landasan penyelenggaraan Pilpres 2004. Saat Pilpres 2009, UU Nomor 23 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan UU Nomor 42 Tahun 2008. Selain UU Nomor 42 Tahun 2008, penyelenggaraan Pilpres 2009 juga didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum pada Pilpres 2014. Masih menggunakan UU Nomor 42 Tahun 2008, meskipun pada awalnya 2013 DPR mengagendakan perubahan, namun sebagian besar faksi menolak untuk melakukan perubahan. Teori demokratis di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama, secara epistemologi, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan orientation atau otra yang berarti kekuasaan atau pemerintah diri oleh dan untuk rakyat. Yang kedua, secara terminologi, demokrasi adalah sebagai berikut. Joseph Stiglitz mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif suatu rakyat. Yang B, yang menurut Sinead Hope, pendapatan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintahan yang penting secara bebas dari rakyat biasa. Yang menurut Philippines,
Kant, demokrasi merupakan sebagian suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Yang dia menurut Horny B. Mario mengatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menggunakan bahwa kebijakan umum tertentu atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berskala yang berada atas prinsip kesamaan politik yang diselenggarakan dalam suatu terjunnya kebebasan politik. Dan di sini problem demokratis, kata kuncinya pemilu demokratis yaitu tersedianya ruang yang kebebasan bagi rakyat atau pemilih untuk ikut mempersiapkan dan menetapkan penyelenggaraan negara melalui kegiatan pemilihan umum secara normal baik pada tatanan konstitusi UU nomor 45 maupun undang-undang lainnya. Telah diakui adanya hak rakyat untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum sepanjang memenuhi sejumlah persyaratan yang ada. Selain problematika administrasi, ketertiban pemilihan masih bersifat semu karena penentuan calon-calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik secara elektis walaupun dalam pasal 26 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2003 pada pasal 10 ayat 1 nomor 42 tahun 2003 dinyatakan bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik yang bersangkutan. Terus problem pemilu aspiratif, di sini penyelenggaraan pilpres yang demokratis tidak otomatis menjamin pemberian hak pilih dari setiap pemilih dilakukan secara aspiratif atau sesuai dengan keinginan atau kehendak otonom dari masing-masing pemilih. Dalam banyak hal aspirasi pemilih tidak lagi otonom atau steril dari berbagai pengaruh, baik pengaruh politik, ekonomi, ideologi, kerabat, dan religius. Pengaruh politik terjadi melalui keadaan pemilih terhadap partai politik, sementara pengaruh ekonomi tampak melalui politik uang atau money politik atau vote polling. Pengaruh ideologi dan religius tampak melalui peranan tokoh agama atau ideologi yang berkembang, sedangkan pengaruh kerabat terlihat melalui pengaturan tokoh adat atau figur keluarga dalam satu lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.